Kalau kalian cari laptop yang super ringan, yang bobotnya di bawah 1 kg, tapi udah dikasih layar OLED, mungkin laptop ini bisa menjadi alternatif atau opsi untuk kalian beli. Ini adalah Acer Swift 14 AI dengan kode seri SFA 1471M. Laptop yang emang ditargetkan oleh Acer sebagai laptop yang benar-benar ringan secara form factor. Ukurannya kecil, dimensinya juga compact, dan bobotnya memang super ringan. Dia punya desain yang cukup solid sebetulnya dengan body metal, covernya juga metal, jadi secara build quality memang udah sangat-sangat baik. Dimensinya sendiri sebetulnya ada di angka 31 kali 21 kali 1,5 cm dan beratnya itu di 999 gram. Jadi memang sangat compact, tipis juga, dan super ringan laptop ini. Kalau kita ngomongin build quality, memang di bagian cover dan juga di bagian bodinya ini sebetulnya sangat-sangat rigid, tapi di bagian keyboard dan juga touchpadnya sebetulnya itu masih agak terasa lembek menurut gua. Keyboardnya sih sebetulnya secara layout itu menurut gua sangat-sangat cukup ya. Nggak terlalu yang rapat, ukurannya juga masih kelihatan besar-besar semua. Lalu bagian touchpad juga nggak dipaksain yang dibikin gede-gede banget gitu, ukurannya pas aja gitu, cuma agak terasa kopong menurut gue pribadi. Nah, kalau di bagian I/O-nya, ini sebetulnya juga udah sangat-sangat lengkap ya. Jumlah USB ada 4 di sini, USB A ada, USB Type-C juga ada, bahkan di sini micro SD reader juga disediain, tapi untuk Thunderbolt memang masih absen walaupun USB Type-C-nya itu udah full function. Lalu bagian layarnya, di sini bagian layarnya berukuran 14 inch, punya panel OLED dengan resolusi 1920 x 1200, refresh rate-nya 60 Hz dengan color gamut di 100% DCI P3. Ini sebetulnya cukup aja ya untuk ukuran 14 inch, karena dengan resolusi yang lebih gede juga itu bakalan ngebikin biayanya makin bengkak lagi. Refresh rate yang tinggi juga rasa-rasanya kayaknya belum diperlukan dengan spesifikasi yang cukupan aja seperti ini. Webcamnya dia udah punya resolusi Full HD dengan Acer TNR Solution, yang mana itu juga terintegrasi dengan Microsoft Studio Effects seperti Acer Purified Force-nya, Acer Purified View-nya, itu udah bisa terintegrasi juga dengan Microsoft Studio Effects, misalnya untuk automatic framing atau untuk eye contact, dan juga kita bisa pakai untuk background blur seperti ini. Kalau kualitasnya kayak gimana, kalian cek aja setelah perekaman ini gimana, karena ketika gue record, hasilnya memang bagus-bagus aja. Nah, bagaimana dengan spesifikasi dari laptopnya? Laptop ini menggunakan prosesor dari Intel, yaitu adalah Intel Core Ultra 7 prosesor 155H. Ini adalah prosesor dengan arsitektur Meteor Lake, jadi udah generasi pertama dari Intel Core Ultra series sebetulnya. Tapi memang prosesor ini masih sangat-sangat bisa diandalkan. Dia punya iGPU Intel Arc yang memang secara kemampuan juga udah cukup baik ya. Baik itu untuk encodernya ataupun untuk kemampuan gaming tipis-tipisnya juga udah bisa dikategorikan baik. Lalu dia punya jumlah core dan thread yang cukup banyak di 16 core dengan total 22 thread. Yang terdiri dari 6 P-core, 8 E-core, dan ada 2 LP E-core-nya juga. Jadi ketika laptop ini idle, dia tuh bakalan punya daya tahan baterai yang memang sangat-sangat panjang. Kalau dipakai browsing-browsing aja, itu bisa tahan 8 sampai dengan 12 jam. Dan laptop ini juga masih sangat-sangat capable, jadinya apabila kita ingin melakukan produktivitas hanya dengan baterai aja. Jadi untuk ngedit video misalnya, dengan baterai aja tanpa colokan, dia masih punya performa yang cukup identik apabila kita bandingkan dengan performanya ketika kita colokin power adapternya. Jadi bisalah laptop ini kalau dipakai untuk ngedit video tipis-tipis di cafe pakai headset tanpa nyari colokan lagi. Sisanya, laptop ini tuh memiliki memori dengan kapasitas 16 GB LPDDR5X, lalu ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512 GB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3, dan tentunya laptop dari Acer itu pasti include dengan Windows 11 plus juga dengan Office Home and Student 2024. Jadi pastikan kalau beli resmi itu udah dapat pre-install di dalamnya. Nah, mengenai opsi upgrade di sini karena memorinya pakai LPDDR5X jadi udah tersolder ya. Cuma ada satu slot M.2 aja yang mana itu mengganti SSD bawaannya. Cuma kalau diperhatiin lagi boardnya, sebetulnya ini harusnya ada satu slot M.2 lagi, tapi nggak ada soketnya, alias nggak dikasih sama Acer. Nggak tahu kenapa, tapi harusnya sih ini laptop bisa memiliki 2 slot M.2. Kalau utility seperti biasa ada Acer Sense ya, tapi Acer Sense di sini cukup sederhana, jadi cuma ada profiling power, lalu kita juga bisa mengatur profiling display juga, dan tersedia juga untuk OLED Care di dalam
Acer Sense-nya. Sistem pendingin di laptop ini juga cukup sederhana ya. Jadi kalau kita ngelihat sistem pendinginnya, ini harusnya ideal untuk prosesor yang diberikan level TDP mungkin di sekitar 15 sampai dengan 35 watt. Dan kalau gue stress test menggunakan Cinebench R23, memang profil terkencangnya dari Acer di set di level itu. Turbo boost-nya aja itu cuma lompat di sekitar 36 watt dan dia bakalan sustain di sekitar 28 watt. Maka dari itu, temperatur dari laptop ini juga masih terjaga sangat baik, bahkan nggak pernah menyentuh ke angka 100 derajat Celcius pada mode terkencangnya. Dia bakalan sustain juga di sekitar 69 atau 70 derajat Celcius. Untuk laptop yang memang ukurannya setipis dan seringan ini, ya itu udah luar biasa bagus sih menurut gua. Nah, kemampuan prosesornya untuk multi-core di sini pada Cinebench R23 dapat di sekitar 11 ribuan sampai dengan 12 ribu konsisten, naik turunnya sekitar segituan. Single core-nya di sekitar 1782. Ya ini udah performance yang bisa dibilang kelas menengah di tahun 2026 ini, tapi ini masih lumayan juga. Untuk encoder EV1 di sini kalau kalian pakai CapCut itu udah otomatis bisa jalan lewat iGPU-nya ya. Jadi kalian udah bisa diakselerasi dengan cukup kencang. Video untuk durasi 13 menit ini bisa selesai dalam waktu 2 menit 38 detik untuk resolusi 1080p. Lalu kalau kita menggunakan DaVinci Resolve untuk project video yang sama, tapi formatnya gue ganti ke 10-bit 422, ini bisa selesai dalam waktu 7 menit 19 detik. Masih lumayan juga mengingat project videonya durasinya ada di sekitar 13 menit. Kalau gue cek lewat Handbrake untuk ngecek rata-rata FPS-nya ketika dia encode video, menggunakan encode EV1 dengan Intel QSV, di sini rata-rata FPS-nya bisa dapat di angka 109 FPS untuk project video yang sama. Kalau dipakai buat LLM lokal gimana? Apakah kemampuannya udah cukup kenceng untuk token per second-nya? Ini sebetulnya udah ada NPU-nya juga, ada GPU-nya juga dari Intel Arc-nya, tapi emang sekedar cukup jalan aja untuk kita pakai LLM lokal dengan parameter 8 billion. Di sini model yang gue pakai ialah DeepSeek R1 Qwen 3 yang parameternya itu adalah 8 billion. Jadi memang kayaknya AI itu untuk dipakai kebutuhan yang sangat-sangat sederhana aja kayak background blur tadi misalnya, atau untuk noise cancellation misalnya, kayak begitu-gitu aja kayaknya udah cukup AI yang ada di dalam laptop ini. Nah, dipakai main game sebetulnya Core Ultra 7 155H ini juga sempat masuk handheld ya pertama kali, dan memang performanya bisa dikategorikan cukup baik dengan bantuan FSR ataupun Intel XeSS pada mode-mode tertentu. Jadi kalau kita pakai low preset, beberapa game di resolusi Full HD, base FPS mungkin di 30 dan bisa mengejar frame rate di sekitar 40 atau 50 FPS apabila kita menggunakan frame generation. Kalau kita mainin game kompetitif juga sebetulnya udah bisa mendapatkan frame rate yang lumayan tinggi. Misalnya di Valorant di sini gue udah bisa mendapatkan rata-rata FPS di 200. Jadi udah cukup lumayan juga. Tapi sekali lagi, laptop ini tuh fokusnya bukan untuk bermain game ya sebetulnya. Jadi memang untuk produktivitas harian, untuk content creation tipis-tipis dengan layar yang bagus juga bisa. Jadi kalau fokusnya untuk bermain game ya tentu bukan laptop ini pilihannya. Nah, kalau bagian SSD-nya di sini OEM-nya itu dari TWSC. Ini gue belum pernah denger ya. Tapi kecepatannya itu dia ada di sekitar 4,4 GB per second untuk kecepatan bacanya dan kecepatan tulisnya di sekitar 3 GB per second. Jadi bukan yang paling top banget juga untuk kecepatan NVMe PCIe Gen 4 SSD-nya. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk laptop yang satu ini. Harga resmi dari Acer itu ada di angka Rp18.499.000. Itu yang bergaransi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun untuk servis dan spare part. Lalu ada tambahan juga 1 tahun untuk Acer Accidental Damage Protection. Jadi kalau nemu yang lebih murah, pastikan aja itu bergaransi resmi dari Acer Indonesia ya. Sebetulnya ini laptop tuh udah masuk di era kenaikan harga-harga saat ini ya. Jadi memang itu udah menjadi harga yang menurut gue lumayan pantas untuk sebuah laptop yang super ringan, super tipis seperti ini dan diberikan layar yang bagus karena dia menggunakan panel OLED. Jadi ini adalah solusi laptop super ringan dengan layar OLED kalau budgetnya memang belum nyampe untuk beli laptop super ringan dengan Intel Panther Lake di dalamnya tentunya. Laptop ini juga bisa dipakai on the go, bisa kerja tanpa colokan dengan performa yang masuk dalam kategori cukup, meski tetap ada kompromi karena absennya Thunderbolt misalnya. Lalu area keyboard dan juga touchpad yang dirasa bisa lebih rigid lagi lah mungkin ke depannya. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.